bertemu kembali kawan-kawan semua, para pencinta tanaman anggrek di seluruh Indonesia. Buat kawan-kawan yang pertama kali menonton channel ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, share dan komen, serta lonceng notifikasi diaktifkan agar bisa tetap mengikuti video-video selanjutnya dalam channel ini. Dalam liputan berikut adalah anggrek Cattleya lodigesi, di mana anggrek ini merupakan tanaman yang hidup secara epifit dan juga secara litofit. Anggrek ini berasal dari habitat aslinya, yaitu dari benua Amerika, yaitu yang terdapat di negara Paraguay, Brasil, dan Argentina. Anggrek spesies Cattleya lodigesi ini hidup pada ketinggian antara 600 hingga 1200 meter di atas permukaan air laut. Buat kawan-kawan yang ingin menanam anggrek Cattleya lodigesi ini, sebaiknya memahami cara pola hidup anggrek ini agar kita bisa menanam dan membudidayakan dengan baik di pekarangan rumah kita. Berikut ini adalah langkah-langkah yang perlu kawan-kawan ketahui dalam menanam anggrek Cattleya lodigesi ini. Langkah pertama adalah memperhatikan kebutuhan cahaya anggrek ini. Anggrek Cattleya lodigesi ini membutuhkan cahaya matahari secara langsung antara 40 hingga 70% cahaya. Anggrek Cattleya lodigesi ini akan tumbuh dengan sempurna dan mekar bila ditanam di tempat yang memiliki cahaya yang baik di sepanjang waktu. Langkah yang kedua adalah dengan memperhatikan suhu lingkungan. Anggrek ini menyukai suhu di siang hari rata-rata antara 25 hingga 28 derajat Celcius, dan pada malam hari menyukai suhu rata-rata 15 hingga 18 derajat Celcius. Suhu ini sangat penting dalam pertumbuhan anggrek Cattleya lodigesi ini karena akan berpengaruh langsung dalam pertumbuhan tanaman ini. Langkah yang ketiga adalah memperhatikan kelembapan lingkungan dalam menanam anggrek ini. Anggrek ini membutuhkan kelembapan lingkungan antara 70 hingga 80%. Perlu kawan-kawan ketahui bahwa udara yang kering akan berdampak negatif pada perkembangan dan pertumbuhan anggrek Cattleya lodigesi ini. Semakin tinggi suhu dan kelembapannya bisa menjaga kondisi anggrek Cattleya lodigesi ini dari pembusukan dan jenis penyakit jamur lainnya. Selanjutnya, langkah yang keempat adalah memperhatikan media tanam. Anggrek Cattleya lodigesi ini sangat cocok ditanam di dalam pot ataupun keranjang yang berisi alas yang agak tebal, gembur, dan cepat kering setelah disiram. Menanam anggrek ini bisa juga dilakukan dengan cara menggantung di teras rumah sehingga sedikit mendapatkan sengatan matahari langsung, sehingga akan mendorong anggrek ini untuk tumbuh dan cepat berbunga.
Tanaman anggrek ini bisa juga ditanam dengan cara menempelkan pada potongan bagus pohon atau batang kayu bila ada di pekarangan rumah kita. Kemudian langkah kelima adalah pembelahan atau repotting. Repotting atau pembelahan tanaman anggrek ini sebaiknya dilakukan saat pertumbuhan akar baru dimulai. Hal ini perlu dilakukan agar tanaman ini cepat berakar dalam waktu singkat serta menghindari pelemahan dalam pertumbuhannya. Langkah yang keenam adalah memperhatikan pengairan. Kawan-kawan harus bisa melihat situasi dan lingkungan di sekitar kita. Apabila di musim kemarau, sebaiknya kawan-kawan melakukan penyiraman secara berkala, baik di pagi hari dan sore hari. Kita harus memperhatikan benar anggrek ini, di mana saat kering atau panas kita harus mengontrol agar anggrek ini jangan sampai cepat kering sehingga pertumbuhan akan terganggu. Selain yang saya sebutkan tadi semua, kawan-kawan juga harus perlu memperhatikan yaitu cara merawat anggrek Cattleya lodiges ini. Beberapa hal yang perlu kawan-kawan ketahui dalam merawat anggrek Cattleya lodiges ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan pemupukan. Selama dalam pertumbuhan anggrek ini harus dipupuk setiap minggu dengan dosis pupuk yang terukur yang dianjurkan untuk tanaman anggrek. Pupuk yang cocok untuk anggrek ini adalah pupuk dengan kandungan nitrogen dan juga pupuk kaya dengan unsur fosfor. Kemudian hal yang kedua yang perlu diperhatikan dalam merawat anggrek Cattleya lodiges ini adalah memperhatikan waktu jeda atau waktu istirahat anggrek ini. Anggrek Cattleya lodiges ini membutuhkan lebih sedikit air di musim dingin, terutama jika mereka tumbuh di bawah kondisi hari yang gelap dan pendek. Anggrek ini harus tetap mengering di antara penyiraman, tetapi tidak boleh mengering untuk waktu yang lama. Anggrek Cattleya lodiges ini berbunga mekar di akhir musim panas. Rata-rata tangkai bunga berukuran panjang 30 cm, umurnya pun agak panjang, dan bunganya bisa muncul antara 2 hingga 9 kuntum bunga, dan bunganya wangi atau harum. Kita perhatikan bunga anggrek Cattleya lodiges ini sangat indah dan mempesona sekali. Bunganya yang putih bersih seperti salju. Tentu kawan-kawan ingin memiliki bunga ini untuk ditanam sebagai hiasan di rumah atau memperindah pekarangan rumah kita.
sangat cantik, indah, dan mempesona ya kawan-kawan. Inilah salah satu anugerah Tuhan kepada umat manusia agar kita tetap melestarikan tanaman ini agar tidak punah dari bumi. Sampai di sini dulu kawan-kawan semua di hutan anggrek Cattleya lodiges ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa menambah wawasan dan ilmu kita, khususnya tentang tumbuhan anggrek. Dukung terus channel ini agar bisa berkembang dengan cara like, subscribe, share, dan komen. Buat teman-teman yang berkunjung di beranda komentar video ini, saya akan tetap hadir untuk mensupport channel teman-teman semua. Salam sukses, satu tujuan. Sampai bertemu kembali.